Setelah fire, kami taruh uang di mana? Kami akan ceritakan di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video menarik seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Mungkin ini sering kami ceritakan juga ya di channel ini, bukan mungkin lagi ya, tapi memang kami sering share bahwa kami sudah bebas finansial saat ini. Bebas finansial ini dalam definisinya 4% rule, mengikut aliran FIRE atau Financial Independence Retire Early, di mana kami tidak bebas finansial karena kami kaya raya atau kami punya bisnis yang menghasilkan cash flow, tapi kami hidup dari passive income ya, dan kami memaintain certain kind of lifestyle di mana pengeluaran kami tidak tingkatkan ya, dan jadi kami sudah dibudgetin ya, hidup sesuai dalam dengan budget. certain budget ya, sehingga angka yang kami miliki saat ini di portfolio investasi kami di atas kertas itu cukup untuk menunjang hidup kami sampai kami hari tua nanti. Mudah-mudahan ya, itu on paper ya. On paper. Ya. Ya, itu yang kami sering share ya soal FIRE movement ini, bahwa misconception di mana kita butuh uang yang banyak sekali untuk retire. Sebetulnya ya uangnya masih banyak sih yang dibutuhkan gitu. Cuman bisa jadi nggak sebanyak itu kalau kita mulai coba dari sekarang jaga lifestyle kita, jaga biaya hidup kita jangan naik terlalu tinggi. Kemudian coba pelan-pelan hitung kira-kira kita butuh uang berapa sih untuk retire. Kalau menurut 4% rule, cara hitungnya adalah kalian kalikan pengeluaran bulanan kalian dengan angka 300. 300 dari mana, itu kalian bisa googling lagi lebih jauh karena agak susah dijelasin di video, tapi basically semua orang sebenarnya bisa menghitungnya sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Nah, setelah kami hitung-hitung, kami sudah mencapai angka tersebut di usia 33. Jadi aku memutuskan untuk resign di bulan Maret tahun ini setelah FIRE di tahun lalu. Dan angka umur 35 tetap jadi target kami. Seperti kalian lihat di bio YouTube kami bilang husband and wife on financial independence journey by 35. 35 itu usia. Target kami mau fully financial independence, tidak bergantung pada pekerjaan apapun di usia 35. Jadi apakah saat ini kami berdua sudah fully menikmati atau makan hanya dari passive income saja? Jadi kalau sekarang sih belum ya, karena saya masih bekerja, masih kantoran, masih dapat gaji. Tapi walaupun saya masih kantoran, kita sudah mengatur portfolio sedemikian rupa agar investasinya itu memang fokus di instrumen-instrumen investasi yang liquid. Ya, jadi kita nggak invest di fixed asset seperti tanah, rumah. Memang fokusnya itu dari awal adalah di instrumen keuangan seperti saham, reksadana, deposito, kita juga ada obligasi dan ya sedikit di forex, sedikit di kripto, sedikit di kripto, sedikit di P2P, ya. Ya basically ini juga mencoba untuk diversifikasi sih ya. Kalau kripto jujur karena kami berdua nggak ngerti teknologi, sebenarnya uang yang ditaruh di kripto benar-benar kecil banget. Lebih ke coba-coba, iseng pengen tahu, oke, uang yang sekecil ini jadi apa ya, jadi nol atau jadi banyak nanti di masa depan. Ya, jadi seperti itulah gaya investasi kami. Lalu juga memang kami sukanya itu investasi yang moderate cenderung low risk ya, tapi tentunya di antara instrumen-instrumen investasi yang moderate to low risk ini kami pilihnya ya tentunya return-nya yang paling menjanjikan. Di dalam kategori moderate to low risk tadi, ada 3 instrumen investasi favorit kami yang kami suka rekomendasikan kalau orang-orang nanya gitu, buat pemula masukin kemana sih? Dan memang as a matter of fact, saat ini uang kami banyak di 3 instrumen investasi ini, dan salah satunya cukup banyak di situ gitu. Nanti kami akan cerita yang mana. Nah, di video ini kami membahas 3 instrumen investasi ini, pro dan kontranya, dan kenapa ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman dalam berinvestasi juga ke depannya. Kenapa kami sukanya instrumen investasi yang moderate to low risk? Karena jujur kami berdua itu bukan tipe yang risk taker. Selalu selalu planning dulu, selalu hitung-hitung dulu, pikirinnya lama. Itu mau jalan-jalan nih bisa booking 3 bulan di depan atau bahkan lebih gitu. Ya, terus mau beli sesuatu mikirnya lama, bisa 3-4 bulan, ujung-ujungnya bisa jadi nggak jadi. Jadi memang kami tipenya yang avoid risk.
makanya juga mungkin kenapa cocok jadi karyawan ya, karena menurut kami berdua cenderung lebih stabil, cenderung lebih ketebak lah. Maksudnya oh ya tiap bulan gue dapat gajinya segini, daripada pengusaha kan mungkin up and Omset down naik banget. turun. Ya jadi ya udah akhirnya terbawalah juga ke perilaku kami dalam memilih instrumen investasi tadi. Ya. Dan untuk saham walaupun ada potensi untuk high return, ya kami tahu juga di situ ada high risk, dan memang mungkin ada orang-orang yang berhasil mengatasi high risk ini ya dengan misalkan rajin baca financial report, rajin ikutin koran-koran berita makro mikroekonomi dan sebagainya. Tapi kebetulan kami berdua juga bukan yang Hobi suka ke situ. baca tentang berita-berita finansial, maksudnya sampai yang dijelimitin gitu ya, dianalisa gitu, enggak. Kebetulan Sam sukanya main PS. Saya sukanya bengong-bengong doang. Saya sukanya apa ya? Nonton drakor, belakangan nonton anime. Oh iya, saya sukanya nonton Netflix. Jadi ya udah kami berdua carinya yang udah yang merem-merem aja lah, yang pasti-pasti aja dari awal udah jelas tahu returnnya berapa, yang jelas dijamin diawasi oleh negara. Nah, oke. Jadi apa aja mungkin boleh di-share? Ya, yang pertama dari 3 ini adalah deposito BPR. Nah, deposito BPR ini sekarang ini sinonim dengan deposito BPR by komunal ya. Tapi sebelum ke sana, dan kenapa kami pilih aplikasi deposito BPR by komunal ini, kami mau cerita dulu tentang deposito BPR sendiri. Nah, deposito BPR ini memang underrated karena teman-teman mungkin membayangkan BPR tuh, aduh nggak seksi banget itu BPR. Kalau pergi jalan-jalan ke Serpong situ mungkin banyak ruko-ruko. Nah disitulah BPR biasanya gitu kan, di pinggiran, banknya kecil dan kadang-kadang cuma satu gitu banknya, cabangnya. Nah, maksudnya tapi bukan yang di Sudirman punya tower iya, mentereng mentereng gitu ya. gedungnya banyak gitu di mana-mana cabangnya. Nah, tapi yang kita sering overlook adalah sebenarnya BPR ini it's a real legitimate business. Ada orang-orang yang membutuhkan jasanya gitu ya. Orang-orang yang mungkin nggak punya akses ke bank besar seperti di ibu kota itu, tapi mereka tetap ada kebutuhan keuangan, misalkan pedagang ya, atau mungkin pengusaha gitu yang mereka butuh modal, dan mereka ya daripada gue jauh-jauh tengah kota ribet ya, gue cari BPR aja. Nah biasanya BPR ini punya suku bunga yang lebih tinggi gitu. Suku bunga yang lebih tinggi ini kenapa? Karena memang mereka bisnisnya tuh hanya fokus di simpan pinjam saja. Mereka tidak boleh tarik uang ya, kalau nggak salah, tidak boleh mengeluarkan kartu, tidak boleh transaksi gitu kan. Jadi memang fokusnya tuh diberikan misi oleh pemerintah untuk Bank Perekonomian Rakyat membangun daerah-daerah supaya sama-sama bisa maju gitu. Nah, jadi akibatnya mereka fokus ke bisnis mereka itu, dan jenis bisnis yang disupport oleh bank ini juga beragam, sehingga kadang-kadang kita juga bisa dapat return yang lebih tinggi daripada bank-bank konvensional gitu. Dan ini bukan ditinggi-tinggiin ya seperti bank digital gitu kan, dimana memang untuk menggait customer dikasih bank digital berani memberikan bunga yang lebih tinggi. Tapi sebenarnya secara bisnis, secara regulasi, bank digital dan bank BPR itu ada di area yang berbeda gitu. Kalau bank digital itu dia dihitungnya sebagai bank biasa gitu ya, bank umum. Sementara bank BPR ya memang dia ada kategorinya sendiri. Kalau lihat LPS itu bunga yang dijamin itu lebih tinggi untuk bank BPR ini gitu. Berapa ya Chloe? Sekarang ini 6,75. Inilah ya. Nanti kita share di sini nih screenshot websitenya LPS. Semuanya bisa langsung cek sendiri ya. Nah jadi kalau di sini kan udah jelas BPR 6,75, bank umum sekian. Kalau misalkan ada bank yang menawarkan lebih tinggi dari ini, misalkan BPR menawarkan lebih dari 6,75, bank umum menawarkan lebih dari angka yang dicantumkan di website ini. Nah itu otomatis LPS tidak akan menjamin seberapapun nilai investasi kita. Jadi kalau mau investasi kita dijamin oleh LPS ya berarti harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya, bunganya itu harus maksimal di yang dijaminkan oleh LPS ini. Tadi kan kita bilang mau bahas pro dan kontranya ya. Nah untuk pro-nya adalah produknya banyak dan relatif mudah dimengerti gitu. Jadi ini bukan produk-produk yang kalian harus duduk belajar gitu ya, seperti kita beli saham atau kita beli instrumen investasi lain yang udah jelimet gitu ya. Ini intinya adalah banknya meminjamkan uang kepada pengusaha, nah kalian jadi pemodalnya di baliknya gitu aja. Jadi
Ya, jadi sesimpel kita cari tahu sebenarnya Bank BPR ini bergerak di lini bisnis apa, dan enaknya kita berinvestasi di deposito BPR Bank Komunal apa, Klau? Jadi kami itu sudah invest di deposito BPR jauh ya sebelum zaman ada apps ini. Mungkin di awal 2014 kita udah pernah udah mulai invest di deposito BPR. Cuman kerepotannya adalah ya harus pergi ke cabangnya untuk tanda tangan biliet, misalkan pas baru buka deposito, lalu pas nanti mau tarik mencairkan juga harus dikembalikan. Ya minimal kalau nggak bisa datang sendiri kan harus lewat posnya kita harus atur sendiri. Jadi memang agak ribet sih untuk administrasinya. untuk transaksinya. Dengan adanya aplikasi deposito BPR Bank Komunal ini jadinya semuanya ya digitalisasi. Dengan satu aplikasi kita bisa langsung lihat begitu banyak ribuan BPR yang ada di Indonesia. Kita langsung bisa pilih nih, kita lagi mau mendanai daerah apa ya, kita lagi mau support daerah apa, karena di situ dari Kalimantan, Bali, Sumatera, bahkan dari kayak ya kalau Jawa banyak lah ya, dari Sumatera, jadi kayak Sumatera, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi itu kayaknya itu banyak di BPR. Itu cuman perlu lihat-lihat sambil tidur-tiduran kayak gini, kita bisa memutuskan untuk mendanai di mana. Sedangkan kan kalau nggak ada, bayangkan kalau nggak ada komunal ini, kita kan harus repot ya. Misalkan saya mau di Kalimantan ya, masa iya kita ngirim surat sampai ke Kalimantan gitu kan, itu aja ongkos kirimnya aja udah berapa gitu kan, terus bisa hilang di jalan lah, keselip lah. Tapi dengan adanya deposito BPR Bank Komunal ini jadinya praktis, semuanya kita bisa langsung lihat lewat aplikasi. Dan kami juga sudah pakai komunal ini sejak 2019 ya, mungkin 2019-2020, jadi udah lama juga. Ya dan so far so good, happy pengalamannya, nggak pernah ada pengalaman jelek, nggak ada pengalaman tiba-tiba mau cairin uang terus uangnya seret gitu ya, nggak keluar, itu nggak pernah ada. Selalu prosesnya cepet banget, CS-nya juga sangat responsif. Nggak mesti kayak kan kadang-kadang kita kalau mau ngomong sama CS lama gitu kan, walaupun udah ada di WhatsApp gitu, dijawabnya kapan gitu, terus ya nggak membantu gitu kan kadang-kadang jawabannya CS-nya template gitu jawabannya template robot. Nah ini CS-nya komunal itu masih orang gitu ya, jadi masih kalau diajak ngomong masih enak gitu kan, terutama buat ibu-ibu gaptek gitu kan seperti saya gitu yang kayak aduh ini apa sih, pencet 1 pencet 2 pilihnya yang mana kan, kita kadang-kadang bingung. Nah ini ngobrol gitu, bisa ngobrol di WhatsApp sama CS-nya komunal. Jadi basically semua kontraknya deposito BPR itu, semua ketidaknyamanan yang tadi Klau ceritain itu ditutup lah oleh deposito BPR Bank Komunal ini gitu, dibuat nyaman ya kan. Tadi Klau cerita soal kita harus pindah-pindah bank BPR, kita harus cari yang mana paling kompetitif. Nah itu semua kita tinggal buka aplikasi, kita bisa cari tahu rate-nya di sana. Ya terus kemudian untuk proses administrasinya juga, bahkan sekarang banyak juga ya deposito BPR yang tidak pakai biliet fisik gitu. Jadi udah e-biliet. Nah itu lebih gampang lagi, nggak usah nunggu kirim surat segala macam. Begitu kita top up langsung terbuat saat itu juga gitu ya bilietnya. Sebenarnya untuk yang belum ada e-biliet, deposit, jadi untuk BPR yang sudah bergabung di komunal tapi mereka belum ada e-biliet, nah itu sebenarnya juga urusan biliet membiliet ya itu udah diatur, udah dibantu sama komunal juga gitu. Jadi kita tinggal infoin aja alamat surat menyurat kita di mana, nanti bilietnya dikirim. Nah lalu waktu mau cairkan juga tinggal ngomong ke CS-nya, ini saya udah nggak mau perpanjang lagi nih, jadi pas jatuh tempo saya mau cairin. Nah itu nanti diatur ada kurir yang datang ke rumah untuk pick up, jadi udah nggak ribet, nggak pusing, nggak usah ongkir-ongkiran lagi. Menarik bukan ibu-ibu? Menarik sekali ya kan, tidak hanya toko oren yang gratis ongkir ya, ini beli deposito juga bisa gratis ongkir bilietnya. Oke, kemudian item yang kedua ya, instrumen investasi yang kedua yang kami juga pernah punya itu masih punya ya. Saat ini masih punya. Itu adalah obligasi. Nah, obligasi ini macam-macam ya jenisnya, ada obligasi negara, obligasi swasta. Yang kita punya adalah obligasi negara, ORI ya. Yang kita punya adalah obligasi negara. Nah, buat teman-teman yang awam sama sekali nggak ngerti obligasi itu apa. Obligasi itu intinya adalah surat utang. Jadi kalau obligasi negara berarti negara punya utang sama kita. Kita ambil ORI 100 juta untuk 5 tahun. Jadi itu ceritanya negara minjam uang kita 100 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi nanti di akhir periode 5 tahun mereka akan
cair pokoknya. Lalu yang didapatkan apa? Yang didapatkan adalah kita dapat kupon. Kuponnya itu macam-macam ya. Sekarang mungkin di kisaran 6% kalau untuk ori. Nah itu juga modelnya macam-macam. Ada yang kuponnya itu cair setahun sekali, ada yang cairnya setiap bulan, sebulan sekali. Jadi ini menarik untuk mereka yang butuh semacam kayak terima gaji gitu atau pendapatan pasif gitu ya. Jadi kan kalau misalkan pilih obligasi yang kuponnya cair tiap bulan kan berasa kayak dapat gaji gitu kan tiap bulan. Di akhir masa tenor obligasi itu ya pokoknya cair semua. Gitu. Jadi ya itu ya perbedaannya dengan deposito. Kalau deposito kan ya maksudnya kita ambil tenor 3 bulan. Ya Nunggu udah. dulu sampai 3 bulan. Iya, 3 bulan keluar. itu baru bisa cair tenor plus bunganya. Iya. Kalau misalkan ori itu, misalkan kita ambil tenornya 5 tahun, terus kuponnya itu model yang bulanan, ya udah tiap bulan akan cair kuponnya itu. Ya kupon atau ya keuntungannya itu. Iya. Lalu nanti baru tenornya cair di akhir periode. Nah, susahnya obligasi ini apa? Obligasi ini terbatas banget ya, kayak misalkan ori yang diterbitkan negara itu juga terbatas. Misalkan mereka cuma sekian miliar gitu ya. Udah kalau udah habis gitu. Sedangkan kalau deposito itu kan kayak lebih banyak ya pilihannya. Karena ya itu BPR-nya aja banyak gitu. Terus ya. tenornya juga lebih fleksibel ya. Kalau Tenornya lebih deposito bisa fleksibel. sebulan-sebulan. Bisa 3 bulan, bisa setahun. Ya. Kalau ori itu ibaratnya kita langsung diikat untuk ya sepanjang tenor. Iya. Ori itu gitu, Iya. 5 tahun deh. Memang akhirnya bisa sih dijual belikan ya Di pasar pasar sekunder. Cuman kita bisa rugi bisa untung tuh gitu. Misalkan suku bunga berubah, jadi ada perubahan pada harga surat utangnya, kita bisa rugi pokok dan segala macam. Iya. Ya jadi itulah kurang lebihnya ori ya, yang poin kedua ini. Kemudian ya kekurangannya kalau ori itu modal awalnya besar kali ya. Jadi kita susah untuk mendapatkan kalau kita nggak punya, kalau nggak salah 5 juta ya modal awal penyertaan. Beda-beda sih. Beda-beda sih. Yang jelas kalau ori itu biasanya modal awalnya untuk membeli itu lebih besar daripada jenis instrumen investasi lainnya. Nah, instrumen ketiga yang kami juga suka rekomendasikan ini adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, tidak seperti ori, dia modal awalnya itu sangat kecil, barrier of entry-nya kecil. Ini karena berupa reksadana, jadi belinya udah kongsian rame-rame gitu ya. Jadi kalian mau dana penyertaan 100.000, 50.000 pun ya tergantung produk reksadananya, setahu kita ada gitu. Nah, another pro adalah di dalam reksadana pendapatan tetap ini kalian bisa mendapatkan banyak produk sekaligus, karena pada intinya di dalam reksadana itu juga adalah surat utang juga, berbagai macam surat utang gitu. Ada surat utang swasta, surat utang negara, ada yang udah dicampur. Jadi kalian bisa dengan satu kali beli kalian mendapatkan benefit banyak produk gitu. Jadi ibaratnya beli apa ya, daripada makan wortel satu, makan selada satu, bakwan sayur. Jadi mau bilang salad sih sebenarnya sih, kok jadi bakwan sayur, lapar kayaknya. Iya kayak gitu. Jadi modal penyertaannya bisa mulai kecil dan kalian bisa dapat banyak produk in one go. Ya kontranya adalah kalian harus pelajari fee structure-nya, kalian harus pelajari komposisi isi reksadananya. Ini butuh baca-baca dan kalian butuh knowledge ya yang lebih gitu untuk mengerti, karena bisa jadi juga uang kalian itu tidak 100% dijadikan investasi, tapi malah dibuat bayar fee. Fee-nya untuk siapa ya? Untuk manajer investasi yang membuat reksadana itu gitu kan. Cengli dong, kalian mau dibantuin investasi ya mereka bisa nge-charge fee gitu ke dalam investasi kalian karena udah bantuin. Jadi dari 3 instrumen investasi yang kami udah sebutin tadi, kami masih punya 3-tiganya, tapi yang paling banyak saat ini itu di deposito BPR by Komunal. Selain tadi ya banyak kelebihan-kelebihan yang tidak jelimet, gampang diakses, kemudian customer service-nya yang bagus. Ya, dan di Komunal ini ada yang namanya Komunal Privileges. Nah, ini cukup menarik ya, karena kalau kita kejar untuk masuk ke kelas Platinum, ini ada berbagai benefit-benefitnya yang kita bisa nikmati. Di antaranya ada layanan premium health check-up, layanan airport lounge, layanan antar ke airport, voucher-voucher untuk belanja dan F&B, dan layanan-layanan lainnya. Jadi ya itu sih kita yang memang ini gimmick sih ya, cuman kita lagi ambis ngejar ini karena 2 produk yang lain tidak menyediakan, tapi di Komunal ada, jadi kami lagi coba kejar di sini. Makanya dan selain dari gimmick-gimmick yang tadi adalah maksudnya
the nature of the investment itself, kestabilan yang disediakan, juga layanan yang baik yang selama ini kami terima dari tim komunal, dan rasa aman dan rasa nyaman yang mudah-mudahan terus ya ada ya gitu ya di dalam aplikasi ini. Jadi kami mau pakai terus dan kami juga berani untuk rekomendasiin ke teman-teman. Iya, jadi kalau mau jadi nasabah prioritas di komunal ini harus investasi minimal 2M. Jadi ya lumayan ya. Tapi yang menarik tuh ya itu antar jemput ke airport gitu kan, karena selama ini kan kami juga bukan yang ada driver ya kan, kalau mau ke airport harus naik taksi, tapi enak juga ya kalau ada yang antar jemput. Terus apalagi pas pulang ya gitu kan, jadi nggak usah ngantri-ngantri lah, jadi curas. Bisa ngumpulin 2M tapi nggak rela bayar taksi ke airport nih, bener-bener. Bukan karena tapi males ngantrinya gitu kan. Ya, tapi ya ini menarik lah, dan memang kami lagi kejar untuk ke sana. Oke guys, jadi balik lagi, ini adalah sharing dan ini bukan sebuah financial advice. Kalau kalian akhirnya memutuskan berinvestasi di salah satu atau ketiga-tiga dari instrumen investasi yang kami sebutkan, itu adalah pilihan kalian secara sadar. Jangan nanti salahkan Kosem dan Ciklau kalau terjadi apa-apa gitu ya, karena semua dari kita bertanggung jawab atas uang kita masing-masing, termasuk kami pun memutuskan untuk percaya dengan BPR Komunal ini karena kami sudah merasakan, sudah mengalami, dan kami timbul rasa trust ya pelan-pelan karena servis yang baik yang kami terima selama ini. Dan sekali lagi saat ini kami banyak berinvestasi pada deposito BPR by Komunal karena aksesnya mudah, kemudian gampang dipahami, produknya deposito gitu ya, gampang, straightforward, kemudian transparan. Returnnya berapa jelas, dan yang keempat stabil ya, returnnya yang lebih stabil gitu. Mudah-mudahan kedepannya terus begitu, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi salah satu pilihan buat teman-teman dalam berinvestasi. Moderate to low risk tadi yang pertama kita sebutkan. Oke, deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Iklan banget. Nah, jadi buat teman-teman ya yang ingin berinvestasi di deposito BPR by Komunal, full detailnya ada di description box di bawah. Jadi buat kalian yang ingin mencoba juga deposito BPR by Komunal, kalian bisa pakai kode kami Samuel Ray ya, huruf besar disambung semua. Kode ini kalian masukkan untuk dapatkan cashback Rp100.000 pada pendanaan pertama kalian sebesar minimal Rp1 juta. Jadi lumayan banget dapat uang gratis ya dari Kosem dan Ciklau dan dari deposito BPR by Komunal. Segera dipakai. Buat pengguna baru intinya ya. Iya, hanya buat pengguna baru ya. Tapi buat pengguna lama juga jangan sedih ya, karena saya sebagai pengguna lama juga sering dapat info-info promosi, dapat cashback dan lain-lain. Jadi buat pengguna lama pun banyak banget promo-promonya. Yang penting rajin-rajin di browse aja di aplikasinya, karena mereka sering banget bikin cashback. Oke, jadi aplikasi favorit kamu udah bukan toko oren ya, deposito BPR by Komunal. Gimana ya? Ya udah. Oke, dari 3 instrumen investasi ini mana yang kalian sudah pernah coba? Khususnya buat kalian yang punya pengalaman di deposito BPR, boleh juga sharing cerita-cerita kalian di comment box di bawah. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Take care and stay healthy. See you guys in the next video. Bye-bye.